Yesus yang sanggup menolongmu. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Tangan kasih-Nya terbuka bagimu. Imani ini saudara, Tuhan itu rindu untuk menolong setiap kita. Yes Lord, marilah datang bawa beban hidupmu. Yesus mengerti tetes air matamu. Oh hanya Yesus yang sanggup, mari datang, Dia menunggumu. Oh hanya Yesus yang sanggup, mari datang, Dia menunggumu. Saya lagi katakan pujian itu. Oh hanya Yesus yang sanggup, mari datang, Dia menunggumu. Mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita memulai ibadah pada kesempatan kali ini. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu ya, sampai saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu ini ya Bapak. Bapak, tolong berkatilah kami semua agar kami semua bisa mendapatkan konsentrasi yang tinggi untuk mendengarkan berita gembira daripada-Mu. Ya Bapa, tolong curahkanlah perkataan-perkataan-Mu kepada hamba-Mu ini yang sangat terbatas. Ya Bapa, tolong berkati kami juga agar kami bisa mendapatkan semua intisari daripada berita Injil pada kesempatan kami. Hanya di dalam nama-Mu dan kepada diri-Mu saja hamba serahkan doa hamba yang tidak sempurna ini dan yang masih sangat jauh dari kata sempurna ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini saya diberikan sebuah tema yang bernama Maranatha. Maranatha ini memiliki arti Tuhan kami telah datang, dan Maranatha ini berasal dari bahasa Anom. Biasanya kita suka berpikir bahwa bila Tuhan kami telah datang, suka lebih identik ya dengan yang namanya akhir zaman. Akhir zaman itu adalah akhir dari kehidupan kita semua, akhir dari kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, ataupun kehidupan spesies apapun yang ada di bumi ini. Maka dari itu, mari kita bahas lebih dalam lagi. Sebenarnya akhir zaman ini sudah ada sejak kitab Yeremia, yang sudah tertulis di kitab Yeremia 23 ayat yang ke-5 sampai 6 yang berbunyi, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan keenraan di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepada Tuhan, keadilan kita." Ya, jadi sekian pembacaan ayat Alkitab dari kitab Yeremia. Kita harus sadar saudara bahwa di kitab ini sudah ditulis sesungguhnya waktunya akan datang, yang berarti bahwa kejadian ini sudah diberikan oleh Nabi Yeremia sebelum tahun 0 secara logika kita, benar? Karena kita menyimpulkan bahwa tahun 0 adalah tahun kelahirannya Tuhan Yesus, yang mana Nabi Yeremia ini
sudah hidup sebelum Tuhan Yesus lahir ke bumi ini. Dan sekarang kita tinggal di tahun 2024. Berarti secara akal sehat dan perhitungan kita 2024 yang lalu, tahun yang lalu itu Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Dan kita tidak tahu kitab Yeremia ini apakah 100, 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, atau mungkin 2000, 3000, 4000, 5000, atau mungkin berapa juta tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Karena tidak ada keterangan waktu yang sebenarnya diberikan oleh Nabi Yeremia ini. Jadi kita harus percaya bahwa akhir zaman pasti akan terjadi. Saya bilang pasti akan terjadi. Yang mana hal ini tidak mungkin kita hindari. Pasti kita akan alami. Ataupun bila itu bukan kita yang mengalami, pasti ada keturunan dari kita sekarang ini. Mungkin saja 2700 sekian, atau mungkin juga esok hari, atau mungkin juga sekitar tahun 3000. Saya juga ingin mengambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua hingga yang ketiga yang Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Sekian pembacaan ayat Alkitab kita dari kitab Tesalonika. Kita harus sadar, seperti yang saya sudah bahas tadi, bahwa kita tidak akan tahu kapan akhir zaman akan terjadi, saudara-saudara. Kita tidak akan tahu apa rencana Tuhan di balik akhir zaman itu. Dan ingat satu hal, bahwa akhir zaman bila terjadi, Tuhan akan datang seperti seorang maling yang datang ingin mencuri kita. Jadi kita tidak tahu. Benar kan? Seperti begini saudara, saya berikan perumpamaan. Tidak mungkin yang namanya maling ketika ingin merampok rumah saya begini, melepon saya dulu, halo Mario, malam ini sekitar jam 12 hingga jam 3 subuh saya ingin memaling rumah kamu, tolong izinkan saya masuk ya untuk mengambil barang-barangmu. Kan tidak mungkin begitu kan, pasti maling itu tidak akan memberikan kode bahwa dia akan memaling rumah kita. Kalau memberikan kode, mungkin kita sudah menelpon polisi terlebih dahulu. Pak polisi, tolong bantu saya jaga rumah saya dari kisah antara jam 12 hingga jam 3 subuh. Katanya ada maling mau datang. Mungkin kalau polisi mendengar hal tersebut juga kan, polisi tidak mungkin bilang, oh paling kok mau ngaku, dia merasa penjara itu hotelnya dia kan. Kan tidak begitu. Sama seperti ini, saya memberikan ilustrasi lain. Anda pasti tahu film Mission Impossible 1. Saat Tom Cruise ingin mencuri data dari sebuah perusahaan yang dijaga oleh banyak sekali fitur keamanan dan security-nya. Dia sangat berhati-hati ketika ingin turun dengan seutas tali dan membajak suatu program. Dan ketika ia sudah selesai, dia akan naik ke atas dan cepat-cepat menyamar menjadi orang lain. Tidak seperti yang gambar yang di sini kita bisa lihat. Ini saya ambil dari satu video komplikasi ya, video komedi yang ada di YouTube. Ini di gambar ini kita bisa lihat bahwa yang di tengah ini ada seorang maling. Lalu di sebelah kiri dan kanannya itu pemilik rumahnya, ternyata yang sedang bermain catur pada malam hari. Dia tiba-tiba datang ke pemilik rumah itu yang sedang bermain catur. Dia lalu bermain dengan mereka dan membantu mereka bermain catur. Dan ketika salah satu dari mereka pemilik rumahnya menang, dia pun puas akan perayaan itu. Tetapi saat dia melihat ke belakang siapa yang membantu dia, ternyata itu adalah seorang maling yang sedang mengambil barang-barang mereka. Kan kalau seperti begitu kita tidak akan menunggu-nunggu, atau kita tidak akan berbuat jahat bila kita sudah tahu misalnya besok adalah akhir zaman. Kita pasti sudah akan mempersiapkan diri kita untuk berserah kepada Tuhan dan menerima karunia daripadanya. Dan saya akan membacakan satu ayat terakhir yang diambil dari kitab Wahyu
ayat yang ke-22, ayat yang ke-11 hingga yang ke-17 yang berbunyi, siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya, jadi dari ayat Wahyu ini kita tahu bahwa ketika akhir zaman itu terjadi, kita akan diberikan upah yang setimpa dengan apa yang kita telah perbuat selama ini. Jadi kalau kita berbuat baik, nanti baik dan kita percaya kepada Yesus Kristus dalam iman kita akan memperolehnya nanti. Bukan sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, tapi saatnya nanti ketika akhir zaman. Tetapi bila kita melakukan kejahatan, pencurian, maling, dan segala macam kejahatan lainnya, kita akan menerima konsekuensi itu suatu hari nanti ketika akhir zaman. Jadi hal ini juga sama seperti perumpamaan seorang pekerja misalnya digaji dengan harga 100.000, lalu dia pun memohon kepada atasannya dia untuk meminta lebih banyak lagi bonus ataupun meminjam uang yang mungkin di dalam dunia bisnis kita kenal sebagai yang namanya kasbon. Lalu sang atasan pun memberikan dia uang. Ya sudah pasti uang ini itu bukan uang miliknya. Ini itu uang milik atasannya atau bosnya. Uangnya dia sebenarnya ini. Dia pun harus menggantikan uang ini kepada bosnya. Tetapi bila dia menggunakan uang ini untuk kepuasan duniawi, dan dia pun tidak bertanggung jawab, saudara-saudara, akan hal ini. Seperti misalnya dia membuang uangnya lalu membeli hal-hal yang tidak diperlukan. Misalnya menonton konser. Menonton konser ini yang saya maksud ini bukanlah konser yang murahan. Yang sudah pasti mungkin saja dia menonton konser misalnya Westlife, Taylor Swift yang harganya itu memang sangat mahal, sedangkan kondisi ekonominya dia tidaklah mudah. Lalu dia membeli kendaraan baru yang memang karena ekonominya kurang diprioritaskan, dia pun masih menunggak harga kendaraan tersebut. Dan pada akhirnya ketika harinya itu pun tiba, sang atasan pun sangat meminta dia untuk menggantikan uang pinjamannya, tetapi dia pun tidak bisa. Dan dia membeli kendaraan ini dengan cara mendebitnya. Jadi di rekeningnya dia sudah pasti otomatis habis. Dan dia pun harus ingin menerima kenyataan, mau tidak mau. Lalu sang atasan hanya memberikannya uang segini saja. Hal inilah yang jangan sampai terjadi dalam kehidupan iman kita. Janganlah sampai nanti upah kita hanya sebesar segini, sedangkan hal-hal yang kepuasan duniawi kita bisa lebih banyak daripada itu. Dan kita pun sangat tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Para pesta pora kita untuk kepuasan duniawi. Untuk apa kita tidak memiliki iman bila kita hanya ingin mengejar kepuasan duniawi? Karena dunia ini tidak akan memberikan kita kepuasan, saudara. Dia hanya memberikan kepuasan kepada kita saat ini, bukan masa depan, bukan kehidupan kita yang kedua nantinya di sorga. Kita hanya berpikir bahwa bila sekarang gua masih hidup, gua bahagia, entah gimana pun caranya. Kalau gua nanti udah meninggal, ya itu gimana nanti? Jangan sampai ada pemikiran seperti begitu dalam mata kita.
Kalau tidak, nanti ketika harinya itu tiba, ketika Tuhan Yesus datang, anggap bukan ketika kita dipanggil, belumlah kiamat. Tuhan Yesus memanggil kita ke sorga, mengatakan bahwa tugas kamu cukup sampai sini saja. Ketika kita sudah tatap muka dengan Tuhan Yesus bilang, lu ngapain aja di dunia? Lu itu siapa? Gue gak kenal sama lu. Lalu kita pun bermohon kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus, tolonglah, saya serajin ke gereja, saya menaruhkan kepercayaan kita kepada dirimu. Lalu Tuhan Yesus pun menjawab dengan mudahnya, kamu rajin ke gereja, kamu memberi persembahan sesuai yang sesuai atau tidak? Atau kalian misalnya, saya tidak menyebutkan nominal ya, anggapan kita diberikan gaji 10 juta, kita 10%-nya harus kita berikan kembali. Beberapa gereja yang mengatakan tersebut. Tetapi bila kita mengikuti kata-kata gereja itu, kita beri 10% atau mungkin lebih, bahkan sampai 50%. Tetapi kita keluar dari gereja, kita bilang gini kepada jemaat lain, woi, lo tadi kasih persembahan berapa? Misalnya itu adalah seorang remaja yang memang tidak memiliki uang yang terlalu banyak. Dia bilang 10.000, om, kenapa? Lalu kalian pun sombong, 10.000 doang, gua dong. Anggap kita bilang 5 juta kasih persembahan, pasti gua yang paling banyak. Tapi kan kita memiliki target lain selain tentang keikhlasan, selain dari nominalnya. Tidak apa-apa bila kita memberikan nominal kecil, yang penting itu sebanding daripada kita memberikan uang yang sangat banyak tetapi itu tidak sebanding dengan iman kepercayaan kita. Oke saudara-saudara, kembali kepada tema besar kita, yaitu akhir zaman. Ya, sebenarnya tema besar kita kan tadi Maranatha, tapi kita lebih bahas kepada akhir zaman nih, saudara-saudara. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, saudara-saudara, akhir zaman itu sudah di depan mata kita. Kenapa? Kok saya bisa mengatakan akhir zaman sudah di depan mata kita? Cobalah kalian sadar bahwa ciri-ciri akhir zaman sudah ditulis di kitab Wahyu. Anda bisa membaca kitab Wahyu dari kitab yang pertama hingga kitab yang terakhir. Sudah ditulis bahwa ciri-ciri akhir zaman itu ada peperangan terjadi di mana-mana. Sekarang kita bisa lihat, walaupun memang sebelum dari peperangan antara negara-negara seperti anggap Israel dan Palestina, Rusia dan Ukraina, Irak dan Iran, ya, dan lain-lain mungkin yang saya tidak tahu terjadi. Sebenarnya kan dulu juga sudah terjadi bahwa ada perang dunia hingga perang dunia 2, perang dunia 1, dan dirumorkan ya saudara ada perang dunia ketiga. Apakah perang dunia ini adalah tanda-tanda akhir zaman, saudara? Ya, perang dunia adalah tanda-tanda akhir zaman. Kenapa? Karena ini menyangkut kepada topik yang kedua, yaitu bahwa manusia sudah mulai egois terhadap sesama manusia. Dia hanya memikirkan tentang dirinya, sama seperti negara. Gua hanya memikirkan, misalkan saya adalah orang Rusia, ya, kita bilang bahwa orang Ukraina itu kan tidak tahu diri. Sudah kita rawat, sudah kita mungkin istilahnya kita sudah besarkan dia sampai akhirnya dia pun lepas dari Rusia dan bergabung ke NATO, ya. Dan di sana dia pun berpaling dari kita dan mengkhianati kita. Tapi kata orang Ukraina, dia bilang, loh, kita kan sudah pisah dari Anda. Ini kan pilihan saya, bukan pilihan Anda ke Rusia itu. Sedangkan orang Rusia mungkin berpikir, wah ini tidak boleh ini, Anda harus setia sama saya, kita lawan bersama NATO ini. Kan? Jadi kita bisa lihat bahwa egois sekali kan kalau pemikiran seperti itu. Ya, yang sebenarnya saya juga tidak tahu ya, ini hanya sebagai penggambarannya saja. Selain dari egois dan sakit penyakit terjadi di mana-mana, ini juga kita bisa lihat bahwa makin kesini bumi ini makin hancur, saudara. Makin hancur. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa mungkin kekeringan sudah terjadi di Afrika,
zaman-zaman ini musim panas, kekeringan terjadi. Ini kan sangat berbahaya dan sakit penyakit pun makin merajalela. Seperti yang terakhir ini ada pandemi COVID-19. Sebelum COVID-19 ada pandemi Black Death, DBD mungkin dulu, pilek, dan yang lain-lain, saudara. Kita bisa lihat sekarang betapa hancurnya dunia ini. Maka dari itu, siap-siaplah sekarang untuk akhir zaman, saudara. Kenapa? Dan apa saja yang harus kita siapkan sebelum akhir zaman? Pertama yang saya akan menjawab itu, kenapa kita harus mulai dari sekarang? Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan akhir zaman itu yang akan terjadi. Karena ada banyak sekali konspirasi-konspirasi, teori-teori yang mengatakan akhir zaman dengan menentukan tanggal. Seperti yang 12-12-12. Orang-orang meramalkan terjadi kiamat pada tanggal 12 Desember 2012 pada jam 12 siang, menitnya ke-12, detiknya ke-12. Tapi nyatanya kita sampai sekarang masih hidup kok. 12 tahun kemudian 2024. Ya belum sepenuhnya 12 tahun sih saudara, tetapi sudah 11 tahun hampir 12 tahun sekarang. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan? Yang utama kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus adalah yang paling utama. Bukan yang lain-lainnya, bukan yang jadi prioritas saya bilangnya, tetapi bila iman kita sudah percaya, meskipun di KTP kita masih ditulis sebagai non-Kristen, tapi kita percaya kepada Yesus Kristus, itu cukup menurut saya. Dan taatilah perintah-perintahnya Tuhan Yesus. Yang kedua, yang ketiga, sering-seringlah berdoa dan meminta tolong untuk hikmat dari padanya. Jadi sebenarnya untuk kita mempersiapkan itu saja cukup. Dan berhentilah berbuat jahat kepada orang lain. Berhentilah sesegera mungkin. Bila Anda sudah mulai merasakan bahwa diri Anda itu sudah melakukan banyak sekali tindakan-tindakan yang kurang baik terhadap orang lain, segeralah bertaubat sebelum akhir zaman itu benar-benar datang. Ya, saudara. Jadi benang merah dari khotbah pada kesempatan kali ini dari saya. Yang pertama, siapkanlah diri kita untuk menerima akhir zaman nanti dengan cara bertaubat kepada Yesus Kristus. Poin kedua, teguhkanlah iman kalian kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab tidak ada jalan lain selain melalui dirinya. Poin yang ketiga dan yang terakhir adalah sebarluaskan pengajaran dan berita gembira tentang penyelamatan daripada Yesus Kristus kepada orang lain. Jadi kita harus bisa menyebarluaskan berita baik ini agar ketika harinya tiba tidak ada seorang pun yang menyesal. Sebab tidak ada jalan lain menuju kerajaan sorga tanpa melalui penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oke, saudara-saudara seiman, mari kita tundukkan kepala kita untuk menutup ibadah pada kesempatan kali ini. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Hamba-Mu ini sudah selesai menyampaikan tugasnya untuk menyampaikan berita Injil. Ya Bapa, tolong memberkatilah seluruh jemaat yang sudah menonton dan juga sudah menyaksikan khotbah ini, agar khotbah ini dapat menjadi suatu berkat bagi setiap dari kita. Ya Bapa, tolong lindungilah setiap dari kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya Bapa, kami juga ingin menyerahkan seluruh kegiatan masa depan kami hanya dan kepada telapak tangan-Mu saja, Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.